Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mila Amalia. Pada pembelajaran kali ini, kebetulan Ibu akan membahas materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sebelum kita berlanjut kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak ada kata cukup. Baik, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Seperti biasa, Ibu sudah meng-share link di grup WhatsApp. Jadi kalian nanti tinggal langsung saja melakukan presensi sesuai dengan kondisi kalian. Sebelum kita memulai ke pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengulang materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu mengenai perilaku produsen, di mana perilaku produsen itu ada yang bisa menyampaikan? Oke, jadi perilaku produsen itu pasti ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin ya. Itu kemarin teori yang kita pelajari minggu lalu. Dan minggu sekarang kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang sudah tahu apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Baik, kita akan langsung ya membahas ini. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna ini yaitu pasar dengan banyak pembeli dan penjual, sehingga tidak ada satupun dari masing-masing penjual atau pembeli yang dapat menentukan harga. Jadi di dalam pasar persaingan sempurna ini adanya penjual dan pembeli yang satu sama lain saling membutuhkan, saling ketergantungan, di mana penjual membutuhkan pembeli dan pembeli membutuhkan penjual. Sama dengan misalkan seorang produsen membutuhkan seorang konsumen dan seorang konsumen juga membutuhkan seorang produsen ya, yang dapat menentukan harga. Salah satu contoh pasar yang mendekatkan adalah apa? Dalam salah satu contoh pasar persaingan sempurna ini, pasar yang mendekati contohnya apa? Misalkan beras. Kenapa bisa disebut contoh dengan beras? Karena warnanya, bentuknya, sama tekstur atau tampilannya itu relatif ya, sama, serta penjual dan pembeli sangat banyak. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini ada banyak konsumen dan produsen. Jadi sama-sama saling bergantung atau saling membutuhkan. Dalam pasar persaingan sempurna ini juga banyak produk yang harus, misalkan contohnya produk beras. Terus di sini kan produk beras ini teksturnya, bentuknya, sama ukurannya itu kan relatif ya. Jadi sama. Itu termasuk dengan pasar persaingan sempurna. Ada juga dari ciri persaingan pasar sempurna. Ciri dari pasar persaingan sempurna ini apa? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi ciri dari pasar persaingan sempurna ini, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Kok homogen? Kenapa kok bersifatnya homogen? Karena dalam pasar persaingan sempurna ini ada yang dinamakan homogen, ada juga yang dinamakan apa? Ada juga yang dinamakan tidak homogen. Kenapa dinamakan homogen? Karena sifatnya ini masing-masing barang memiliki sifat saling menggantikan atau substitusi, saling menggantikan antara barang yang ini sama yang ini. Jadi saling menggantikan dalam sifat homogen ini. Nah, misalkan gini, pembeli bebas membeli pada penjual manapun. Jadi tidak ada, misalkan tidak ada yang ngelarang, aku mah mau belinya ke toko A, atau misalkan mau belinya ke toko B. Tidak akan ada yang melarang ya. Jadi setiap konsumen itu atau pembeli itu bebas mau
membeli atau mau belanja kepada toko manapun, tidak ada larangan dalam pasar homogen ini. Nah, sementara penjual tidak dapat menentukan harga, tidak dapat menentukan harganya itu seperti apa, karena penjual ini misalkan gini, aku mah harganya segini, tapi ini belum tentu segini kan. Jadi harga dari pasar homogen ini tidak dapat ditentukan oleh penjual, sedangkan penjual lain karena barang yang dijual tidak bersifat naik, tidak bersifat unik. Nah, barang yang dijualnya tuh tidak bersifat unik. Terdapat juga banyak penjual dan pembeli. Dalam homogen ini terdapat banyak penjual dan pembeli. Ada juga dari pembeli dan penjual berlaku. Apa sih yang disebut dengan pembeli dan penjual berlaku ini? Bagaimana definisinya atau kenapa disebut adanya pembeli dan penjual berlaku? Nah, bisa kita lihat bahwa sebagai penerima harga atau price taker, di mana banyaknya jumlah dan pembeli meyakinkan penjual dan pembeli memiliki sifat sebagai penerima harga atau price taker. Price taker itu sama dengan penerima harga ya, yang sifatnya itu sebagai penerima harga. Terus ada juga karena tidak dapat menentukan harga yang tercipta. Harga yang tercipta di pasar itu adalah disebut price maker. Price maker itu harga yang tercipta, di mana pembeli dan penjual bebas masuk pada penjual manapun atau keluar pasar manapun. Misalkan si penjual ini mah pengen keluar, udah gak ada lagi pembeli, udah gak ada lagi konsumen yang mau beli, jadi dia bebas mau keluar kapanpun dari pasar itu, tidak ada paksaan. Misalkan dia menjual barang misalkan di pasar itu, tapi tidak ada yang laku, misalkan sepi di pasarnya, otomatis aku mau pindah ke pasar ini, misalkan itu tidak ada yang larang, jadi bebas keluar pasar manapun, keluar pasar kapanpun, misalkan begitu ya. Kalau misalkan konsumennya banyak, pembelinya banyak, dia mau mempertahankan di pasar itu, justru bagus. Itu artinya semakin banyaknya pembeli atau konsumen, berarti semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh produsen tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan pembeli dan penjual bebas masuk pada keluar pasar, bebas masuk pada keluar pasar. Jadi mereka yang penjual atau pembeli, mereka bebas mau mereka masuk kapan, keluar kapan dari pasar tersebut, jadi bebas. Kenapa bebas? Tidak ada halangan bagi pembeli untuk membeli di pasar persaingan sempurna ini. Ada juga yang ketiga, pembeli dan penjual berlaku. Kenapa? Karena sebagai penerima harga, banyaknya jumlah dan pembeli menyebabkan penjual dan pembeli memiliki sifat sebagai penerima harga. Jadi antara penerima harga atau price taker sama penjual atau price taker juga atau price maker itu sama-sama saling membeli, atau penjual dan pembeli memiliki sifat sebagai penerima harga ya, karena tidak dapat menentukan harga yang tercipta di pasar. Jadi penerima harga banyak jumlah harga, tapi pembeli juga harus banyak memiliki sifat sebagai penerima harga. Ada juga informasi sempurna. Baik pembeli maupun penjual memiliki informasi yang sempurna mengenai harga, kualitas, serta jumlah barang yang ada di pasar. Jadi informasi sempurna itu sangat dibutuhkan dan sangat penting, di mana pembeli bisa tahu, bisa memiliki informasi mengenai harga, kualitas, terus ketersediaan, jangka waktu barang tersebut di pasar. Jadi pembeli ini sangat penting untuk mendapatkan informasi ini. Nah, di sini juga dalam pasar persaingan sempurna ini ada juga
kelemahan dan kelebihan. Pasti di setiap, mau itu pasar, mau itu konsumen, mau itu produsen, ada pasti kelemahan dan kelebihan. Nah, di sini juga dalam pasar persaingan sempurna ini ada kelemahan dan kelebihannya. Apa saja sih kelemahan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna ini? Yang pertama yang akan kita bahas, apa saja kelebihannya? Yang pertama, tidak dapat bersaing harga antara penjual karena harga apa? Karena harga yang tercipta di pasar akan diikuti oleh semua penjual. Yang pertama ada kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, tidak dapat bersaing harga antara penjual karena harga yang tercipta di pasar akan diikuti oleh semua penjual. Jadi pasti kalau misalkan harganya misalkan segini, pasti bakal diikuti oleh semua penjual ya. Terus yang kedua ada informasi yang sempurna dimiliki oleh penjual maupun pembeli. Jadi adanya informasi seperti yang tadi kita katakan, informasi itu penting banget buat pembeli atau penjual, di mana adanya kualitas, harga, jangka waktu supaya mereka mengetahuinya. Terus ada juga penjual dapat memindahkan faktor produksinya kemana saja. Kenapa? Karena tidak ada hambatan ya dalam kelebihan pasar persaingan sempurna ini. Terus ada juga efisiensi maksimum dalam produksi. Adanya efisiensi maksimum dalam produksi di dalam kelebihan pasar persaingan sempurna ini. Nah, setelah kelebihan pasti ada kelemahan. Apa saja kelemahan? Ada juga kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini. Tadi kita sudah membahas tentang kelebihannya, dan sekarang ada kekurangannya. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini apa saja? Yang pertama ada produk yang bersifat homogen, membuat pembeli tidak memiliki pilihan. Kenapa tidak memiliki pilihan? Karena dikatakan bahwa jenis pasar ini membatasi pilihan konsumen sehingga tidak dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Jadi dibatasi ya kepuasan konsumen ini. Dari kekurangan ini menjadi hambatan di pasar persaingan sempurna ini. Terus ada juga tidak mendorong inovasi karena teknologi atau inovasi yang dilakukan dapat dicontoh oleh perusahaan lain. Tidak adanya dorongan inovasi. Pantesan saja gimana mau maju, gimana mau banyak konsumen. Kan di sininya juga dijelaskan bahwa tidak ada dorongan inovasi. Justru inovasi itu penting ya dalam sebuah perusahaan. Soalnya kenapa? Pasti inovasi yang dilakukan dapat dicontoh oleh perusahaan lain. Dalam pasar persaingan sempurna ini juga di sini akan membahas tentang pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli ini ada apa? Apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Kenapa harus pasar oligopoli? Karena dalam pasar oligopoli ini satu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan, persaingan antara perusahaan sangat ketat dan strategi pasarannya kenapa dilandasi oleh daya cipta. Jadi perusahaan ini hanya beberapa perusahaan, dikuasai oleh beberapa perusahaan, dan juga persaingan antara perusahaannya itu sangat ketat sehingga strategis pasarnya dilandasi oleh daya cipta. Daya cipta apa? Produk yang dihasilkan beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Jadi produk ini pada masing-masing produsen itu berbeda-beda jenis ya, berbeda-beda jenis baik bagi perusahaan ini, bagi perusahaan ini, pasti setiap beda-beda masing-masing produsennya. Ada juga dari ciri-ciri pasar oligopoli. Ternyata oligopoli juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Kenapa dijalankan oleh 2 produsen atau lebih? Karena
pasar ini disebut sebagai jenis pasar persaingan tidak sempurna, di mana disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu beda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak. Kenapa bisa disebut dengan pasar oligopoli? Karena pasar persaingan tidak sempurna ini bisa di dalamnya ini pasar jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Nah, pasar oligopoli ini tuh jadi pasar persaingan tidak sempurna ini di dalamnya itu jumlah produsen dan pedagangnya itu tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Nah, jadi kenapa? Kenapa tidak sebanding? Karena satu bentuk produk yang memberi pasar oligopoli, misalkan apa saja sih bentuk yang misalkan ada dalam oligopoli ini, misalkan contohnya ada rokok. Nah, rokok ini kan produknya cuma satu ya. Rokok itu misalkan rokok kan cuma ada satu, misalkan gini. Oke, emang rokok ini satu, cuma mereknya tuh sama, mereknya tuh berbeda-beda. Dan inovasi yang membedakannya itu apa saja? Inovasi dari cara pengiklanannya, dari cara pemasarannya, dari cara packagingnya, itu beda-beda. Karena satu produk, rokok itu cuma ada satu kan, satu produk, tetapi banyak ya. Ada dari misalkan contohnya dari Jisamsu, terus ada juga dari Garpit, ada juga dari Magnum. Itu beda-beda ya, beda-beda merek tetapi tetap satu, sama itu bentuknya sama. Cuma kan tadi ya yang membedakannya cuma dari hal inovasi, dari hal pengiklanannya, dari hal pemasarannya, dari hal packagingnya, itu yang membedakan. Contoh dari tadi bentuk produk yang dikategorikan sebagai pasar oligopoli ya, contohnya itu seperti rokok. Yang kedua ada produk yang dijual homogen. Kenapa produk yang dijual homogen? Karena produk yang dijual homogen ini saling menggantikan. Saling menggantikannya itu seperti apa? Salah satu contohnya kita ambil contoh seperti tadi, rokok. Itu adalah salah satu produk dari homogen ya, dari pasar homogen. Yaitu kenapa bisa diambil salah satunya adalah contohnya adalah rokok, yang dimana rokok ini yang dijual hanya satu produk ya, tetapi variasi produknya banyak. Variasi produknya banyak ini seperti apa? Misalkan begini. Tadi kan sudah saya jelaskan juga ya, bahwa rokok itu cuma satu produk, tetapi banyaknya inovasi, kemasan, iklannya bagus, packagingnya bagus, sama apa lagi? Sama cara misalkan cara memasarkannya bagaimana, seperti itu. Terus misalkan dalam produk rokok ini juga hanya ada satu produk, tetapi konsumen yang membelinya ini beda-beda ya. Ada yang misalkan konsumen A sukanya membeli rokok misalkan merek ini, ada juga konsumen B yang senangnya pada merek ini. Jadi setiap orang itu yang mengkonsumsi rokok itu berbeda-beda, tetapi tetap aja sama produknya mah. Beli mah rokok itu, tapi kan rokok mah juga tetap sama ya, gitu juga gitu bentuknya mah. Tapi yang bedanya dari hal variasi ya, variasi dari hal inovasinya, dari hal misalkan cuma beda merek. Ada juga dari kebijakan produsen utama, di mana dari kebijakan produsen utama ini sebagai acuan produsen untuk menjadi produsen lainnya. Kenapa bisa disebut dengan itu? Atau dalam istilahnya yaitu produsen cabang. Nah, di sini pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan. Seperti apa? Penarikan produk misalkan gitu. Terus penarikan produk lama ini digantikan oleh produk yang baru. Jadi penarikan produk lama yang digantikan oleh produk baru. Kenapa digantikan? Karena termasuk juga pergantian fungsi dan rasa dari produk, di mana ini itu bisa dikatakan dengan pergantian fungsi, harga, dan jasa atau harga dalam suatu produk. Selanjutnya ada juga harga barang di pasar relatif sama. Harga barang di pasar relatif sama ini apa saja? Misalkan cirinya itu seperti
Perbedaan selisihnya tidak tertentu. Perbedaan selisihnya tidak tertentu ini sama juga dengan misalkan toko A harganya sekian, toko B harganya sekian. Jadi sama-sama tahu gitu selisih antara harga toko A sama toko B ini. Jadi adanya harga barang dan pasar relatif sama. Disebabkan juga oleh kebijakan naik turunnya harga, ditentukan oleh produsen. Ditentukan oleh produsen itu yang utama ya, dimana produsen menentukan harga ini agar produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga di dalam pasar tersebut. Terus ada juga produsen baru kesulitan masuk pasar oligopoli. Kenapa produsen baru kesulitan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli? Karena produsen ini ada juga produsen baru kesulitan masuk pasar oligopoli. Kok produsen baru bisa kesulitan masuk pasar oligopoli? Kenapa? Karena produsen yang lama sudah eksis ya. Karena yang namanya juga produsen yang sudah lama ini produsen baru. Jadi produsen baru lebih kesulitan untuk masuk ke dalam pasar oligopoli. Sementara produsen yang sudah lama makin eksis dengan cara memakai atau memainkan harga konsumen, tidak berpindah, supaya konsumen itu tidak berpindah kepada produsen yang baru. Jadi otomatis harus saling adanya bisa misalkan, karena pasar oligopoli ini produsen lama sudah eksis dengan cara memaknai harga konsumen tidak berpindah, supaya tidak berpindah. Sedangkan ada juga membutuhkan strategi pemasaran. Pasti ya, setiap yang namanya produsen itu pasti, atau perusahaan itu harus bisa menentukan strategi pemasaran yang bagus ya, agar si pembeli atau konsumen bisa tertarik. Kenapa harus adanya membutuhkan strategi pemasaran yang matang? Strategi pemasarannya itu harus yang matang ya, karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang selektif. Jadi harus benar-benar ini harus misalkan cara strategi pemasarannya itu harus bagus, harus misalkan menarik konsumen supaya konsumen itu mau membeli produk dari perusahaan tersebut. Ada juga yang termasuk ke dalam contoh pasar oligopoli. Nah, dalam contoh pasar oligopoli ini, produk yang termasuk ke dalam contoh pasar oligopoli ini apa saja gitu? Yang setahu saya yang termasuk ke dalam contoh pasar oligopoli ini ada 5 ya. Yang pertama ada industri semen. Contohnya yang pertama ada industri semen. Industri semen ini kan satu produk sama, mau itu semen Holcim, mau itu semen 3 roda, mau itu semen yang mereknya bagus juga, tetap aja sama, dalamnya mah sama seperti itu. Yang bedanya cuma dari apa? Dari merek, dari inovasi, dari cara pengemasannya. Kan produk semen itu banyak banget ya, bahkan sekarang sudah laku juga di pasaran. Sudah banyak yang misalkan beda-beda yang belinya, ada yang beli produk semen dari ini, ada yang beli produk semen dari ini, beda-beda seperti itu. Terus yang kedua ada industri kendaraan bermotor. Industri kendaraan bermotor ini bisa kita ambil contoh seperti Yamaha, Suzuki, karena di Indonesia produk motor ini yang paling terkenal Yamaha, Honda, Suzuki, Mitsubishi itu sangat terkenal di Indonesia ya. Apalagi mereka itu punya inovasi yang sangat bagus, punya cara pemasaran atau strateginya juga berbeda-beda ya. Ada misalkan dari Honda, dia itu banyak pelanggannya. Honda banyak pelanggannya dibanding dengan Yamaha misalkan seperti itu. Sedangkan Mitsubishi lebih rendah pelanggannya dibanding dengan Suzuki misalkan seperti itu. Bisa kita ambil contoh seperti itu, karena produk yang paling laku di Indonesia itu yang
yang banyak ini dari kendaraan bermotor ya, baik itu kendaraan bermotor atau kendaraan mobil. Terus ada juga tadi kita udah disebutkan nih, rokok. Nah, rokok juga termasuk ke dalam contoh pasar oligopoli ya. Karena rokok itu cuma satu produk, sama tadi seperti semen ya, cuma satu produk rokok itu. Tetapi ya dari misalkan adanya merek yang berbeda, adanya inovasi yang berbeda, adanya juga dari hal strategi atau pemasarannya yang berbeda, sama seperti tadi produk semen, terus produk kendaraan bermotor, terus juga sekarang produk rokok. Nah, yang keempat ada layanan telekomunikasi. Layanan dari telekomunikasi ini contohnya seperti Telkomsel, Simpati, Plexi, XL, Asia, banyak ya layanan telekomunikasi ini. Di Indonesia juga banyak, tapi yang paling banyak pelanggannya mungkin ada dari Telkomsel ya, Simpati, mungkin banyak penggunanya. Tidak hanya itu, Indosat juga mungkin banyak juga penggunanya. Yang terakhir ada jasa penerbangan. Nah, jasa penerbangan ini juga di Indonesia sudah banyak ya. Di Indonesia sudah banyak jasa penerbangan ini. Contohnya seperti Air Asia. Air Asia mungkin lebih banyak pelanggannya dibanding Air Langga, seperti itu. Itu contoh dari tadi pasar oligopoli. Jadi yang termasuk ke dalam contoh pasar oligopoli itu ada. Adapun jenis-jenis pasar oligopoli, di sini ada 4 jenis pasar yang termasuk ke dalam pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar oligopoli murni atau homogen, di mana yang dipasarkannya itu hanya satu produk, hanya satu macam produk. Jadi dalam pasar oligopoli murni ini atau disebut dengan homogen ini hanya satu macam produk yang dipasarkan di pasaran. Yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, pasar oligopoli terdiferensiasi ini di mana produsen tetap menjual produk homogen ya. Si produsen ini menjual produk itu tetap dari produk homogen. Yang ketiga ada pasar oligopoli non kolusi, di mana produsen ini mencoba eksis dengan harga yang dipasarkan oleh dia sendiri, harga yang dinaikkan oleh si produsen ini sendiri. Sedangkan yang terakhir ada pasar oligopoli kolusi, di mana kerjasama produsen dan produsen lainnya, antara produsen ini dengan produsen yang ini saling bekerja sama dalam pasar oligopoli kolusi ini untuk menciptakan masing-masing mempunyai keuntungan. Demikian penjelasan singkat dari materi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna beserta unsur dalam pasar oligopoli yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Karena dalam pasar ini terdapatnya satu produk saja, yaitu homogen. Karena dalam pasar ini, jika kita bisa masuk ke dalam jenis pasar ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tetapi jika kita tidak bisa masuk ke dalam pasar oligopoli ini, maka kita tidak bisa mendapat keuntungan. Sehingga pasar ini juga tadi adanya kelebihan dan kekurangan. Adanya tadi juga jenis-jenis pasar oligopoli, dan juga ada contoh yang terkait terhadap pasar oligopoli ini. Jadi, materi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ini, di dalamnya adanya konsumen dan pembeli, adanya penjual dan pembeli. Terus ada juga dalam pasar homogen ini terdapatnya cuma satu produk saja yang dipasarkan oleh produsen, sehingga para pesaing pun atau harga juga akan dinaikkan oleh produsen, tetapi produsen lainnya belum tentu bisa menaikkan harga, atau bisa juga ada yang bisa menaikkan harga. Sekian pembelajaran materi mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna beserta pasar oligopoli yang bisa saya sampaikan.
Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham materi mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna beserta unsur yang terdapat dalam pasar oligopoli ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Sekarang kita masuk kepada penugasan. Untuk tugasnya, kalian merangkum materi barusan yang Ibu sampaikan mengenai pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna beserta oligopoli. Minggu depan dikumpulkan di kertas folio, kalian tulis tangan. Alhamdulillah, pembelajaran dicukupkan. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.